Bab 1001, dia harus mati. 3 tahun lalu, dia terluka parah oleh Julian. Saat itu, kekuatan Julian masih sangat lemah, dan dia bahkan belum mencapai alam magis. Pada level ini, dia bisa terluka, dan terluka parah. Jika Julian besar nanti, ini pasti akan mengancamnya. Dia mengira Julian sudah mati, tetapi dia tidak menyangka setelah 3 tahun, Julian akan muncul lagi dan bahkan datang mengunjunginya. Ransin tampak sedih dan berkata, aku akan menemuinya secara langsung. Di sampingnya, Ichang memandang Ransin dengan ragu dan bertanya, siapa orang bernama Julian ini? Apakah dia layak untuk Anda temui langsung? Wajah Ransin muram dan dia berkata, jangan meremehkan pejuang bumi bernama Julian ini. Ketika saya datang ke bumi 3 tahun lalu, dia bahkan tidak melangkah ke alam kekuatan supernatural. Dia baru saja membuka 3 belenggu. Namun, dengan kekuatan seperti itu, dia menggunakan seni bela diri yang kuat dan melukai saya dengan serius. Setelah saya terluka parah, saya kehilangan kemampuan bertarung saya. Saya ditangkap oleh para pejuang bumi dan dipenjara untuk waktu yang lama. Oh. Mendengar hal tersebut, Ichang pun menjadi tertarik. Membuka 3 belenggu dapat membahayakan kekuatan supernatural Dzogchen. Dia juga tampak kaget. Ransin berdiri dan berjalan menuju kaki gunung. Di kaki gunung, Julian sedang menunggu di sini. Penantian ini berlangsung sekitar 10 menit. 10 menit kemudian, sekelompok orang muncul di hadapannya. Pemimpin yang dia kenal dan temui 3 tahun lalu adalah Ransin. Ada beberapa murid dari Sekte Pedang Tianjue yang menemaninya, dan ada juga seorang pria berjubah kuning yang tidak dia kenali. Ransin melihat Julian dari jauh. Penampilan Julian tidak berubah, tetapi saat dia melihat Julian, rasanya seperti melihat ular berbisa, dan dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Ransin bingung. Mengapa jantungku berdebar-debar saat melihat Julian? Hal yang sama juga terjadi pada Ichang. Setelah melihat Julian, dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh setan dan merasa tidak nyaman. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Ransin tidak banyak bicara, berjalan mendekat, muncul di depan Julian, menatapnya lekat-lekat, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Julian, benarkah itu kamu? Julian tersenyum dan berkata, Ransin, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu tahu, aku akan datang menemuimu segera setelah aku kembali. Dalam 3 tahun terakhir, aku selalu memikirkanmu. Julian memiliki senyum cerah di wajahnya. Mereka yang tidak tahu lebih baik berpikir bahwa Julian dan Ransin adalah saudara yang baik yang berbicara tentang segala hal. Ransin menatap Julian. 3 tahun lalu, dia mendambakan keterampilan unik Julian, jadi dia menjadi ceroboh dan jatuh ke dalam perangkap Julian. Jika pejuang bumi memiliki niat membunuh, dia pasti sudah lama mati. Haha, kakak laki-laki. Saat ini, tawa keras terdengar dari kejauhan. Kudengar orang yang menyakitimu 3 tahun lalu muncul. Begitu suara itu datang, seorang pria berlari dengan cepat dan muncul di hadapan Julian dalam sekejap. Pria itu berpenampilan agak tebal, dengan rambut panjang dan acak-acakan. Dengan mata tajam, dia menatap Julian di depannya, menjilat bibirnya yang kering dan berkata, apakah ini anak laki-laki itu? Dia siap untuk bergerak dan bersiap. Miliki rencana untuk mengambil tindakan. Julian memandang pria yang muncul. Dia kenal orang ini. Dia telah membaca catatan di forum prajurit. Orang ini bernama Aldos. Setelah muncul di bumi, dia pergi ke dinasti Visser untuk menyelamatkan Ransin, dan membantai ratusan ribu manusia di dinasti Visser. Dia tidak punya hati nurani, tangannya berlumuran darah. Melihat pria ini, darah di tubuh Julian mendidih, dan niat membunuh muncul di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya, menatap Aldos, dan berkata dengan dingin, apakah kamu Aldos? Yo, nak, pernahkah kamu mendengar tentang aku? Aldos memandang Julian dengan senyum main-main dan berkata, ya, saya Aldos. Julian menatapnya dan berkata-kata demi kata, saya awalnya datang ke Gunung Buzu untuk berbicara dengan Ransin, tetapi sekarang setelah Anda muncul, beberapa keluhan masa lalu akan diselesaikan hari ini. Oh. Aldos memandang Julian sambil bercanda dan berkata dengan tenang, likuidasi, bagaimana cara melikuidasi? Adik laki-laki, jangan main-main. Hentikan dengan segera dan tegas. Julian di depannya memberinya perasaan mengancam. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Julian dalam 3 tahun terakhir, tapi dia bisa menebak bahwa Julian sekarang bukan lagi Julian seperti sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan merasakan jantung berdebar-debar saat menghadapi Julian. Itu bisa membuatnya berdebar-debar, yang menunjukkan bahwa kekuatan Julian sangat kuat sekarang. Ketika Ransin mengatakan ini, Aldos juga merasakannya. Dia merasakan aura Julian dingin dan jahat, seperti iblis. Namun, dia yakin. Inilah bumi. Para pejuang di bumi sangat lemah. Dia tidak takut. Ransin tahu siapa Aldos, dan dia khawatir Aldos akan menyebabkan kekacauan, jadi dia melangkah maju tepat waktu, berdiri di depan Aldos, memandang Julian, dan bertanya, mengapa kamu datang menemui saya? Julian berkata dengan tenang, jangan membicarakan masalah ini sekarang. Mari kita bicarakan hal ini setelah saya membunuh Aldos. Haha. Aldos tertawa terbahak-bahak, wah, apakah hanya kamu? Benar, ini hanya aku.
Julian mengertakkan gigi, Anda pernah pergi ke dinasti Viser dan membantai ratusan ribu orang Julian. Tahukah Anda siapa saya sebagai kaisar dinasti Viser? Dia adalah kakekku. Orang-orang yang kamu bunuh adalah orang-orang kakekku. Julian meraung dengan marah. Aura di tubuhnya langsung menjadi sangat kuat. Beberapa kabut hitam muncul dari tubuhnya, dan pupil matanya yang gelap berubah menjadi merah. Dia membawa aura iblis dan permusuhan yang tak terbatas. Mati! Julian meraung. Di depan, banyak orang yang sedikit mundur. Bahkan Aldos dan Ichang mundur puluhan meter jauhnya. Mereka menatap Julian. Aura di tubuh Julian saat ini terlalu kuat dan menakutkan. Julian mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Aldos. Di jari-jarinya, aura hitam muncul. Aura hitam ini berkumpul membentuk pola misterius, seperti sekelompok setan yang menari dengan liar. Kemarilah dan mati. Julian meraung. Sesaat, Aldos dikejutkan oleh aura di tubuh Julian. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia akhirnya sadar dan berkata dengan suara dingin, "Saya khawatir kamu tidak akan berhasil." Adik laki-laki, jangan. Ransin berbicara tepat waktu, mencoba menahan Aldos, tapi sudah terlambat. Aldos sudah mengepalkan tinjunya dan bergegas, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Julian. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Ada kekuatan yang menakutkan di kepalan tangan. Pukulan ini dapat membelah gunung, pukulan ini dapat memecahkan tanah. Menghadapi pukulan yang menakutkan, Julian tidak takut. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertabrakan dengan Aldos. Boom! Tinju bersilang. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan, dan kehampaan tiba-tiba mengeluarkan suara yang membosankan. Tubuh Julian terguncang dan dia mundur beberapa langkah, dia hanya merasakan kekuatan mengerikan memenuhi seluruh tubuhnya bersama dengan lengannya, menyebabkan darah di tubuhnya mendidih. Kematian juga tidak nyaman. Tinjunya mati rasa dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyangkan lengannya. Kekuatan fisik yang luar biasa. Aldos terkejut. Julian, sebaliknya, sedang menatap Aldos. Aldos sangat kuat, dan budidayanya telah memecahkan setidaknya 8 segel. Dengan kekuatan fisik ini, dia tidak mampu membunuh atau bahkan mengalahkan Aldos. Saat ini, pikirannya bergerak. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tubuh, dan kabut ini berkumpul membentuk teratai hitam. Teratai hitam muncul, dan aura mengerikan memenuhi udara. Ketika semua orang melihat teratai hitam, ekspresi mereka berubah, dengan ekspresi ketakutan. Ini, apa ini? Iblis, energi iblis. Apakah dia setan? Tidak mungkin, bagaimana iblis bisa muncul di bumi? Babak 1002, pertempuran melawan Ransin. Teratai hitam muncul dan semua orang terkejut. Teratai hitam mengandung energi iblis yang kuat. Tidak mungkin manusia di bumi memiliki energi iblis yang begitu kuat. Julian bukan manusia, dia iblis. Sebagai manusia di bumi, mereka mungkin tidak mengetahui tentang setan, tetapi Ransin dan yang lainnya berasal dari alam Chang dan menyadari keberadaan setan. Bahkan Aldos terkejut. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Ada kepanikan di wajahnya yang kasar, dan tubuhnya terus mundur. Mati. Julian menunjuk ke arah Aldos. Teratai hitam terbang dengan cepat, membawa energi iblis yang sangat besar dan menghancurkannya. Sebelum Aldos sempat bereaksi, tubuhnya diselimuti energi iblis. Energi iblis mencekik tubuhnya seperti tali. Ada ekspresi kesakitan di wajahnya, dan ekspresinya berubah dan menakutkan. Ah! Energi iblis menyerang dan dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri. Namun, energi iblis itu sangat menakutkan, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan diri. Boom! Sesaat kemudian, tubuhnya meledak dan dia menghilang dari pandangan semua orang. Melihat kematian yang menyedihkan, kemarahan di hati Julian berangsur-angsur mereda, teratai hitam berubah menjadi aura hitam dan memasuki tubuhnya, dan ekspresinya menjadi normal. Saat ini, dibandingkan dengan sebelumnya, dia hanyalah dua orang yang berbeda. Ransin baru saja menyaksikan adik laki-lakinya mati di tangan Julian. Dia mengetahui kekuatan Aldos dan telah membuka segel ke-8. Namun, di tangan Julian, dia terbunuh dalam sekejap. Dia tidak bisa mempercayainya. Anda tahu, Julian hanyalah seekor semut di matanya 3 tahun lalu. Namun, hanya dalam 3 tahun, Julian menjadi begitu kuat. Ini sulit dipercaya. Julian, kamu. Ransin menatap Julian dengan penuh perhatian. Dia tidak tahu bagaimana Julian bisa memiliki energi iblis yang begitu kuat. Julian juga melihat ke arah Ransin. Saat ini, dia berniat membunuh Ransin. Dia tidak mengetahui kekuatan-kekuatan magisnya sendiri sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa bahkan orang kuat seperti Aldos dapat dengan mudah dibunuh, mungkin dia juga dapat membunuh Ransin, dan bahkan semua makhluk dari alam Chang. Setelah mendapat ide ini, Julian memiliki senyum cerah di wajahnya. Ransin, aku tidak bertemu denganmu selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Julian tersenyum, dan teratai hitam muncul lagi. Dia melompat dan berdiri di atas teratai hitam, memandang Ransin, Ichang, dan beberapa murid sekte Tianjue di depannya. Ransin,
Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk hidup. Ambil tindakan saja dan kalahkan aku. Dendam masa lalu akan terhapus. Jika kamu kalah, maka tempat ini hari ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Suara Julian bergema. Minggir! Teriak Ransin. Para murid sekte Tianjue di belakangnya dengan cepat mundur dan muncul di kejauhan, mengamati dari kejauhan. Pinus hijau juga muncul jauh. Di sini, hanya Ransin dan Julian yang tersisa. Ransin menstimulasi pikirannya, dan energi sebenarnya di tubuhnya mengalir. Aura di tubuhnya langsung kuat hingga ekstrim. Menghadapi Julian, Ransin merasa sedikit waspada. Karena dia tidak tahu apa yang dialami Julian selama 3 tahun terakhir. Dia tidak tahu bagaimana Julian bisa memiliki energi iblis yang begitu kuat. Namun, dia tahu bahwa dia harus mengambil tindakan hari ini. Pertama, Julian membunuh adik laki-lakinya. Jika dia tidak mengambil tindakan, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di bumi? Yang kedua adalah Julian ingin membunuhnya. Jika dia tidak mengambil tindakan, apa yang akan dipikirkan makhluk dari alam Chang tentang dia? Nak, menderita kematian. Ransin meraung. Raungannya keras, memekakkan telinga, bahkan bumi pun bergetar. Gelombang suara yang mengerikan melanda. Julian hanya merasakan mati rasa di gendang telinganya. Energi sebenarnya di tubuhnya mengalir deras ke seluruh tubuh. Bahkan energi darah menjadi berjatuhan. Dia gagal menekan energi darah yang mengamuk. Tenggorokannya menjadi panas dan darah meluap. Namun, dia menahannya dengan paksa dan menelan darah di tenggorokannya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Sungguh eksistensi yang telah mencapai kesempurnaan 9 segel kekuatan ilahi. Julian terkejut. Dalam hal kekuatan energi sejatinya, dia tertinggal jauh dibandingkan dengan Ransin. Yang dia andalkan hanyalah tubuhnya sendiri dan teratai hitam. Kini nampaknya jika hanya mengandalkan tubuh fisiknya saja, ia bukanlah lawan yang gigih sama sekali. Saat ini, Ransin muncul di hadapannya. Ransin mengepalkan tinjunya dan memukul dengan keras. Tinjunya sangat kuat. Menyapu dengan sikap menghancurkan segalanya. Julian sedang memikirkan sesuatu, dan dia ceroboh sejenak. Kekuatan pukulan yang mengerikan membombardir tubuhnya. Retakan muncul di tubuhnya dalam sekejap, dan tubuhnya dengan cepat terbang mundur. Dia perlu mundur 1000 meter untuk melepaskan kekuatan itu. Pada saat ini, Julian dapat merasakan ada beberapa retakan di permukaan tubuhnya, seperti pecahan kaca yang terkena pecahan kaca yang tak terhitung jumlahnya yang akan pecah jika disentuh. Kekuatan yang sangat kuat. Julian bertarung untuk pertama kalinya melawan pria kuat dengan kekuatan magis sempurna. Kekuatan Ransin benar-benar mengejutkannya. Meski kekuatan fisiknya kuat, dia tetap bukan tandingan Ransin. Tepat ketika dia hendak menyerah, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kekuatan ini dengan cepat memperbaiki tubuh yang terluka parah itu. Ini. Julian terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia terluka sejak kelahirannya kembali. Akankah tubuh pulih secara otomatis dari cedera ini? Tubuh yang luar biasa. Julian terkejut. Saat ini, dia merasa percaya diri. Lalu bagaimana jika dia memiliki kekuatan supernatural yang sempurna? Selama dia tidak bisa dibunuh secara instan, dia akan abadi. Dia berjalan menuju Ransin selangkah demi selangkah. Dengan kekuatan penuh Ransin, dia pasti bisa membunuh orang kuat dengan 9 kekuatan magis dalam satu gerakan, karena dia telah mencapai kondisi kesempurnaan agung, yang bisa dikatakan setengah langkah menuju transendensi. Sekarang dia tidak bisa membunuh Julian dengan satu gerakan. Wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Apa yang dialami anak ini selama bertahun-tahun? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Ransin merasakan niat membunuh di dalam hatinya. Potensi Julian terlalu menakutkan. Jika orang seperti itu tumbuh besar, pasti akan menjadi bencana. Swoosh! Dia menghunus pedangnya dengan tajam. Ini adalah pedang panjang dengan bilah ungu, pedang panjang itu mengarah secara horizontal, dan cahaya pedang ungu mengalir bersama pedang panjang itu. Pikiran Julian bergerak, dan teratai hitam berubah menjadi aura hitam. Kabut hitam ini berkumpul untuk membentuk pedang panjang hitam. Hancurkan! Ransin meraung. Sambil memegang pedang ungu, dia menyerang dengan ganas. Dia terus menghunus pedangnya, menghancurkan pedang besar yang berubah dari kabut hitam. Setiap kali pedang hitam panjang itu hancur, Julian akan mendapat serangan balasan. Ransin bergegas mendekat dan menyerang Black Lotus terlebih dahulu. Karena dia dapat melihat bahwa teratai hitam ini sangat aneh. Jika dia ingin membunuh Julian, dia harus menghancurkan teratai hitam tersebut terlebih dahulu. Dia menusukkan pedangnya ke teratai hitam. Energi iblis hitam dengan cepat berubah menjadi teratai hitam. Energi iblis itu seperti tanaman merambat, terus-menerus mengisi pedang ungu, dan pedang ungu itu ditelan dalam sekejap dan dimusnahkan sepenuhnya. Ransin dengan cepat membuang pedangnya, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, semua kekuatan dikerahkan, dan ki yang menakutkan menyerang teratai hitam. Teratai hitam itu langsung hancur. Itu berubah menjadi aura hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan aura tua tenggelam ke dalam tubuh Julian. Tubuh Julian juga mundur beberapa langkah. Pada saat ini, darah di tubuhnya mendidih, dan seteguk darah muncrat. Wajah Ransin muram dan menakutkan. Menatap tajam ke arah Julian.
Ada keterkejutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka teratai hitam akan begitu jahat. Dia tidak pernah menyangka Julian akan sekuat itu sekarang. Bab 1003, Kemampuan Bernegosiasi. Pedang Ransin dibawa dari alam Chang dan dibuat oleh ahli senjata super. Pedang itu sangat kuat, bahkan orang kuat di alam luar biasa pun tidak dapat mematahkannya. Sekarang, dia ditelan oleh energi iblis yang menakutkan. Ransin juga memiliki ketakutan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak terluka dalam pertarungan ini, teratai hitam itu terlalu menakutkan dan energi iblis hitamnya terlalu jahat. Bahkan dia akan sedikit terlibat jika terkontaminasi. Julian, keterampilan iblis macam apa yang telah kamu latih? Kamu adalah manusia, tetapi kamu mempraktikkan keterampilan iblis. Perilakumu memalukan bagi umat manusia. Ransin berbicara dengan dingin. Julian juga melihat ke arah Ransin. Bahkan pedangnya hancur, tapi dia tidak terluka, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Ransin. Dia mungkin tidak bisa membunuhnya. Terlebih lagi, di alam Chang, ada seseorang yang sebanding dengan Ransin. Jika dia bersikeras membunuh Ransin, dia pasti akan menimbulkan ketidakpuasan makhluk di alam Chang. Setelah Julian memikirkan hal ini, dia menahan napas dan berkata sambil tersenyum, memang benar dia adalah orang kuat dari alam Chang. Dia sangat kuat, dendam sebelumnya akan terhapus. Saya datang ke Gunung Busu hari ini bukan untuk membunuh orang, tapi untuk melakukannya demi bumi. Manusia datang. Setelah Julian menahan nafasnya, Ransin juga menghela nafas lega. Dia takut pada Julian. Dia juga khawatir Julian akan bertarung sampai mati. Dengan cara ini, dia tidak yakin bisa membunuh Julian. Datang untuk manusia di bumi. Dia memandang Julian dengan ekspresi bingung. Julian berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Bisakah kita naik gunung untuk berbicara? Tolong. Ransin memberi isyarat mengundang. Julian mendaki Gunung Buzu dengan langkah besar. Adapun Ichang lainnya yang tidak lebih lemah dari Ransin, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gunung Buzu, puncak gunung. Tempat ini dibagi menjadi banyak wilayah. Setiap wilayah memiliki sekte dari alam Chang. Mereka yang dapat mendirikan sekte di Gunung Buzu adalah sekte yang sangat kuat atau memiliki latar belakang yang kuat alam. Dengan kekuatan besar. Tianjuemen, aula utama. Ini adalah istana yang megah. Julian menunjukkan kekuatan besar di kaki gunung dan diakui serta diperlakukan sebagai tamu terhormat. Dia duduk di kursi empuk. Ransin, sebaliknya, duduk di posisi teratas. Beberapa murid sekte Tianjue muncul dengan buah ajaib dan menaruhnya di atas meja untuk dinikmati Julian. Perlakuan seperti ini tidak tersedia bagi manusia di bumi. Julian, jika ada yang harus kamu lakukan, kamu bisa memberitahuku sekarang. Ransin memandang Julian dan berbicara. Julian melihat sekeliling. Hanya ada pohon pinus di sini. Dan dia tahu bahwa ada orang kuat lainnya di Gunung Busu. Dia berkata dengan tenang, saya di sini untuk bernegosiasi dengan orang kuat di alam Chang atas nama manusia di bumi. Anda tidak dapat menggantikan makhluk di alam Chang dan ambil alam Chang di Gunung Busu. Panggil semua orang berkuasa di dunia. Kini, masih ada 6 tahun lagi hingga segel bumi dibuka. Menurut pemikiran Julian sebelumnya, dia ingin membunuh semua makhluk di alam Chang. Namun, kini dia tidak memiliki kekuatan tersebut. Namun, dia punya kemampuan bernegosiasi. Oke, aku akan pergi dan mengundangmu segera. Ransin tidak menolak, dan segera memerintahkan, pergi dan undang semua orang kuat dari Gunung Busu. Ya. Para murid dari sekte Tianjue segera pergi. Tatapan Ransin tertuju pada Julian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Julian, katakan dengan jujur, kenapa kamu memiliki energi iblis yang begitu kuat di tubuhmu, dan keterampilan iblis macam apa yang kamu latih? Dia sangat penasaran, apa sebenarnya yang dipraktikkan Julian. Julian tersenyum tipis dan tidak menjawab kalimat ini. Ransin melanjutkan, tahukah Anda tentang pertempuran di zaman kuno? Oh. Julian menjadi tertarik. Dia benar-benar tidak tahu tentang pertempuran di zaman kuno, tapi dia bisa menebak secara kasar bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan setan. Ingin mendengar detailnya. Dia memandang Ransin. Ransin menjelaskan, pada zaman kuno, invasi setan dari luar dunia menyebabkan kematian tragis ribuan makhluk hidup. Orang-orang kuat dari umat manusialah yang bekerja keras untuk mengusir mereka, membunuh mereka, dan membawa perdamaian ke dunia. Dunia. Julian mengerutkan kening dan bertanya, apa hubungannya dengan segel bumi? Ransin berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu detailnya, saya hanya tahu gambaran kasarnya. Katakan padaku dan dengarkan. Julian memandang Ransin. Ransin tenggelam dalam ingatannya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, bumi ribuan tahun yang lalu adalah dunia yang cerah. Setan dari luar menyerbu bumi dan ingin mendudukinya. Semua makhluk di bumi melancarkan serangan balik bersama-sama, tapi saat ini, beberapa manusia di bumi telah memilih untuk berpihak pada iblis, dan orang-orang ini adalah nenek moyangmu. Sama sekali tidak mungkin. Julian membalas. Meskipun dia tidak memahami hal-hal ini. Namun, dia sangat yakin bahwa nenek moyangnya pasti bukan orang seperti itu.
Dari mulut sang wali, ia dapat mengetahui bahwa nenek moyang bumi semuanya adalah pahlawan besar bagi negara dan rakyat, dan mereka tidak segan-segan mengorbankan diri demi mengusir musuh asing. Benar sekali. Ransin berkata, pada saat itu, dunia hancur dan umat manusia akan menang. Karena pemberontakan beberapa orang, pertempuran itu kalah. Harganya adalah bumi disegel dan ras yang tak terhitung jumlahnya dipenjarakan di segelnya. Bagaimana dengan setan-setan itu? Julian bertanya, jika menurut apa yang Anda katakan, bumi seharusnya ditempati oleh setan, tetapi mengapa sekarang tidak ada setan? Ransin menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Hal-hal ini sudah terlalu lama terjadi. Saya tidak tahu mengapa iblis pergi. Saya tidak tahu mengapa iblis ingin menyegel bumi. Disingkatnya, manusia yang tersisa di bumi sekarang semuanya jika Anda adalah orang berdosa, begitu segel dibuka, perhitungan besar akan terjadi, dan pengkhianat di masa lalu akan diperhitungkan, dan jika Anda adalah pengkhianat, kalian semua akan mati. Kata-kata Ransin membuat Julian berpikir keras. Apakah itu benar? Menurut dia tidak. Bagaimanapun, ini terjadi di zaman kuno, bagaimana Ransin bisa mengetahuinya? Jika ingin mengetahui hal-hal tersebut, Anda hanya bisa bertanya kepada penjaga Paviliun Sutra. Ini adalah peluang besar, dan dia harus mengetahui banyak informasi orang dalam. Dan kamu telah melatih keterampilan iblis, yang menambah penghinaan pada lukamu. Ransin menatap Julian, mencoba melihat ke dalam dirinya. Hehe. Julian tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Saudara Ransin, kenapa repot-repot memberitahunya begitu banyak? Ichang, yang dari tadi diam, membuka mulutnya. Dia melirik ke arah Julian dan berkata dengan tenang, manusia di bumi cepat atau lambat akan mati. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya? Mendengar ini, Julian melirik Ichang. Ichang hanya merasa sedang ditatap oleh iblis, dan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Dia dengan sadar menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Haha, kakak Ransin. Semburan tawa terdengar. Segera setelah itu, seorang pria berpakaian seperti seorang sarjana berjalan ke aula utama. Dia sangat cepat begitu dia berada di luar aula utama, dia mengambil satu langkah dan sudah berada di aula utama. Pria ini tampak berusia 20-an, mengenakan pakaian putih dan memegang kipas di tangannya. Dia memiliki sikap yang anggun dan sikap yang luar biasa. Ransin berdiri dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, kamu baik-baik saja. Bagus sekali, aku sedang mundur. Kudengar seorang pejuang dari bumi membunuh adik laki-lakimu. Pria berjubah putih itu tersenyum dan berbicara dengan ekspresi lucu di wajahnya. Ransin tersenyum tipis dan tidak menjawab pertanyaan itu. Dia memandang Julian dan memperkenalkan, Julian, ini Juan. Dia adalah murid jenius Akademi Changji. Jangan meremehkan dia. Dia baru berusia 30 tahun ini. Titik-petik 2. Pada usia 10 tahun, dia telah mencapai kondisi kekuatan supernatural yang sempurna dan akan segera memasuki kondisi transenden. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Juan dan memperkenalkan, ini adalah Julian, seorang pejuang di bumi. Juan tampak menghina ketika dia mendengar bahwa dia adalah seorang pejuang bumi, dan berkata dengan nada menghina, Saudara Ransin, bagaimana kamu bisa membiarkan seorang prajurit bumi duduk di aula utama? Jika ini disebarkan kembali ke alam Chang, maka kamu akan menjadi orang berdosa di sekte itu. Bab 1004, semua orang ada di sini. Di mata Juan, manusia di bumi adalah pendosa. Manusia di bumi adalah budak. Dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di aula utama Tianjuemen. Ransin juga memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Namun, Julian sangat kuat. Jika dia tidak kalah dengan dia, jika dia benar-benar mencoba yang terbaik, bahkan jika dia bisa membunuh Julian, dia akan menderita kerugian besar. Saudara Ransin, mungkinkah semua latihanmu selama bertahun-tahun telah berubah menjadi seekor anjing? Juan memandang Ransin dengan ekspresi jijik dan meremehkan. Sekte miliknya awalnya memusuhi sekte Tianjue, dan dia telah ditindas oleh Ransin. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mengkritik Ransin, bagaimana dia bisa menyerah. Biasanya, Ransin akan marah. Namun, dia tidak bisa marah sekarang. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia berkata, Saudaraku, tidak masalah apakah dia memenuhi syarat untuk duduk di aula atau tidak. Ayo kita coba, bisakah kamu menyuruhnya meninggalkan aula? Mendengar ini, Juan melirik Julian. Julian duduk dengan tenang di kursi, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran di wajahnya. Namun, Juan merasakan aura yang sangat aneh pada dirinya, yang membuatnya sangat tidak senang dan jijik. Dia juga melihat ke arah Ransin. Dia sedang mundur, tetapi murid sektenya juga menceritakan kepadanya apa yang terjadi di kaki gunung. Dia juga tahu bahwa orang bernama Julian ini tidak sederhana. Dia tidak hanya membunuh Aldos, tapi dia juga bertarung melawan Ransin, dan bahkan Ransin tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika dia naik, dia mungkin tidak bisa menghancurkan Julian. Dia tidak bertindak gegabah, duduk dan berkata dengan tenang, datanglah padaku, apa yang kamu inginkan? Ransin berkata, jangan khawatir, kita akan membicarakannya saat yang lain tiba. Oh, ini sangat hidup. Saat ini, tawa manis terdengar. Saat suara itu datang, seorang wanita berjalan ke aula utama. Wanita itu tampak berusia 20-an.
Dia mengenakan baju besi kulit merah, yang menggambarkan tubuhnya yang berapi-api. Dia memiliki rambut merah panjang, fitur halus, dan penampilan cantik. Dia masuk dengan tubuh halusnya yang terpelintir, senyum cerah di wajahnya, dan matanya mengamati semua orang satu persatu. Ransin, Ichang, Juan, semua yang seharusnya terjadi telah tiba. Apakah sesuatu yang besar terjadi? Wanita berbaju kulit merah itu tertawa main-main. Ransin berdiri, berinisiatif untuk menyapa, dan kemudian memperkenalkan, Saudara Visser, ini Ervan, dia luar biasa, dia burung Phoenix, dan dia sangat kuat. Phoenix. Julian sedikit terkejut. Ransin sepertinya tahu apa yang dipikirkan Julian, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, dia secara alami berbeda dari Phoenix, 4 binatang baik di bumi. Julian tidak bertanya lagi. Dia datang ke sini hari ini terutama untuk bernegosiasi. Berikan umat manusia kesempatan terbaik. Dia tidak mau bernegosiasi. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan membunuh orang-orang ini secara langsung. Apakah kamu Julian? Ervan memandang Julian yang sedang duduk dan bertanya, saya dengar kamu membunuh Aldous. Julian tidak menanggapinya. Dingin sekali. Ervan mengerutkan bibirnya dan duduk. Julian kemudian bertanya, mengapa anak Tuhan belum datang? Julian telah melihat beberapa informasi tentang orang-orang kuat di alam Chang di forum prajurit. Orang-orang ini semua adalah orang-orang kuat, tetapi yang terkuat tidak ada di sana. Yang terkuat adalah manusia yang disebut anak Tuhan. Anak Tuhan adalah nama kodenya. Nama aslinya tidak diketahui. Satu-satunya hal yang diketahui Julian adalah bahwa orang yang disebut anak Tuhan ini adalah murid dari orang paling berkuasa di alam Chang. Kekuatannya sangat menakutkan. Dilihat dari berbagai informasi di forum prajurit, dia mungkin telah memasuki alam transenden. Saat ini, seorang pria parubaya masuk. Pria itu tampak berusia sekitar 40 tahun, sedikit gemuk, mengenakan jubah biru, dan memegang pedang panjang di tangannya. Setelah dia masuk, dia memandang ke semua orang di aula dan berkata dengan ringan, Tuanku ada yang harus dilakukan. Saya tidak bisa melarikan diri, jadi saya dikirim ke sini secara khusus. Ransin berdiri dan memperkenalkan, Saudara Visser, ini adalah pengurus putra Tuhan, namanya Alpha. Butler Alpha, ini Julian, seorang pejuang bumi yang sangat kuat. Alpha melirik Julian dan tidak banyak bicara. Dia menemukan tempat duduk dan duduk di samping. Ketika Ransin melihat bahwa tembakan besar hampir tiba, dia melihat ke arah Julian dan bertanya, semua orang ada di sini sekarang. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Julian berdiri dan memandang semua orang di aula. Matanya mengamati semua orang satu persatu. Dari pinus hijau, ke Juan, ke tarian Phoenix, dan kemudian ke Dao Alpha. Saya datang ke Gunung Busu kali ini bukan untuk tujuan lain, terutama karena apa yang Anda lakukan ketika Anda muncul di bumi terlalu berlebihan. Ketika Julian membuka mulutnya, dia menuduh. Ini adalah bumi, dan kalian adalah orang luar. Namun setelah kalian datang ke bumi, kalian tidak melakukan tugas kalian. Kalian memperlakukan manusia di bumi sebagai budak dan hewan, dan membunuh mereka sesuka hati. Selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya manusia di bumi telah mati di tanganmu. Suaranya bergema di seluruh aula. Ini adalah kejahatan yang keji. Gelombang. Juan segera tertawa, memandang Julian, dengan ekspresi geli, dan berkata, mengapa, membela umat manusia di bumi, menurut Anda apakah membunuh Aldous dan melawan Ransin dapat mengubah umat manusia di bumi? Nasib. Juan sama sekali tidak meletakkan tangan Julian. Dia menjabat kipas angin di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu ingin membela manusia di bumi, aku khawatir kamu tidak cukup memenuhi syarat. Julian melirik Juan dan berkata dengan tenang, lalu apa yang saya perlukan agar memenuhi syarat untuk membunuhmu? Ekspresi Julian langsung menjadi gelap. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang naga pertama. Pedang panjang emas menunjuk secara horizontal, dan energi pedang tak terlihat berdesir. Jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Julian menjadi lebih kuat. Setelah bertarung melawan Ransin, dia juga memiliki pemahaman kasar tentang kekuatannya sendiri. Dia pasti memenuhi syarat untuk bertarung melawan orang kuat di alam kekuatan supernatural Dzogchen. Jika orang kuat yang luar biasa itu tidak keluar, maka dia tidak akan dikalahkan. Ia juga tahu bahwa ia harus kuat saat menghadapi alien di alam Chang. Ini untuk masyarakat bumi. Ini juga untuk benda suci berikutnya yang akan muncul di Gunung Busu. Jika dia tidak kuat sekarang, selanjutnya dia akan menjadi sangat pasif. Retakan. Juan tiba-tiba menamparkan meja dan berkata dengan dingin, saya khawatir kamu tidak akan berhasil. Ransin berdiri tepat waktu dan berkata, kalian berdua, jika kalian ingin bertarung, saya tidak akan pernah menghentikan kalian, tapi ini adalah Sekte Tianjueku. Jika kalian melakukan ini, Sekte Tianjueku akan dihancurkan. Ayo lanjutkan. Apakah mungkin untuk didirikan di tempat lain? Ransin sangat mendukung tindakan Juan. Dia juga ingin menggunakan tangan orang luar untuk membunuh Julian. Bagus. Juan berbalik dan berjalan keluar aula. Julian memegang pedang naga pertama dan mengikuti di belakang. Gunung Busu adalah tempat kosong.
Juan terus menggoyangkan kipas angin di tangannya, memandang Julian memegang pedang naga pertama di depannya, dengan senyum lucu di wajahnya, dan berkata dengan ringan, Julian, jika kamu ingin membela para pejuang bumi, maka kamu harus mengeluarkan kekuatan yang meyakinkan kami. Julian tampak tenang dan berkata, berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. Julian tahu bahwa dia tidak akan bisa duduk dan bernegosiasi dengan orang-orang ini tanpa bertengkar beberapa kali. Dia juga siap bertarung. Dengan tubuhnya saat ini, selama dia tidak terbunuh seketika dengan satu gerakan, dia pada dasarnya abadi. Bab 1005, Mengalahkan Juan. Gunung Buzu awalnya merupakan pegunungan di Daxia. Sejak segel muncul, banyak gunung tak dikenal bermunculan di kawasan ini. Sebagian besar gunung tersebut memiliki segel dan tidak dapat ditembus, namun ada juga beberapa gunung yang tidak disegel. Gunung Buzu, puncak gunung. Julian sedang memegang pedang naga pertama, dengan pedang panjang mengarah secara horizontal di tangannya. Dia memandang Juan 100 meter di depan dengan ekspresi tenang. Menghadapi orang-orang kuat dari alam Chang, dia tidak takut sama sekali. 3 tahun lalu, ketika dia masih sangat lemah, dia bisa menggunakan keahlian uniknya untuk melukai Ransin dengan parah. Sekarang, wilayahnya jauh lebih buruk dari Ransin, tetapi kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Ransin. Dan kekuatan Juan mirip dengan Ransin. Oleh karena itu, dia tidak takut. Juan mengenakan jubah putih dan memegang kipas di tangannya, tampak anggun dan anggun. Kipas ini juga merupakan senjatanya. Kipas di tangannya bergetar, dan kekuatan magis mengalir dalam keadaan kesurupan. Bertindak sembarangan. Wajah Juan menjadi gelap. Saat ini, dia mengambil langkah tiba-tiba. Dalam sekejap, dia muncul di depan Julian. Kipas di tangannya terbuka, dan beberapa bilah tajam muncul di tepi kipas. Seperti senjata tersembunyi, mereka menembak dengan cepat dan menyerang beberapa titik vital di tubuh Julian. Meskipun Julian tidak takut, tapi menghadapi musuh sekuat Juan, dia masih sangat berhati-hati. Dia tidak menyentuhnya secara langsung, tapi dengan cepat menghindar dan tubuhnya muncul 100 meter jauhnya. Gemuruh. Senjata tersembunyi seperti pisau tajam menghantam tanah, menyebabkan bumi berguncang. Satu gerakan gagal, Juan meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju Julian lagi. Tubuhnya muncul setinggi 10 meter di udara. Kipas di tangannya terbuka dan berkedip terus-menerus menyapu itu. Boom! Tanah di bawahnya dihantam oleh kekuatan yang mengerikan, menyebabkan bumi berguncang. Retakan yang dalam muncul di tanah. Julian mengelak lagi. Serangan Juan terlalu ganas, dan untuk sesaat, dia sedikit tidak mampu menahannya. Nak, apakah kamu tahu cara bersembunyi? Juan mengambil tindakan 2 kali tetapi gagal menyakiti Julian, jadi dia juga marah. Julian tersenyum tipis. Saat ini, dia mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Memegang pedang naga pertama, dia menebas ke arah Juan dengan kecepatan yang sangat cepat. Cahaya pedang menyala dan energi pedang tajam. Dalam sekejap, Juan muncul di depannya. Pedang di tangannya meledak dengan energi pedang emas dan menebas dengan keras. Juan mengangkat tangannya dan mengangkat kipas di tangannya untuk melawan. Sebuah kekuatan yang kuat muncul di kipas itu. Kekuatan ini memblokir pedang Julian. Pada saat ini, Julian merasakan kekuatan yang menakutkan setelah pukulan pertama. Lengannya mati rasa karena shock, dan dia bahkan tidak bisa memegang pedangnya dengan stabil. Sebelum dia sempat bereaksi, Juan menyerang lagi, memukul lengan Julian dengan kipasnya. Dia sangat cepat sehingga Julian tidak bisa menjawab. Ditembak di lengan. Pedang naga pertama di tangannya terlempar dan jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. Begitu mereka bertengkar, Julian berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dari segi kekuatan dan intensitas ki, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Juan. Hehe. Di kejauhan, Ervan terkekeh dan berkata, apakah ini orang yang membunuh Aldos? Tidak lebih dari itu. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ransin dan berkata sambil tersenyum manis, menurutku anak ini tidak memiliki banyak kemampuan, dan kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya. Ransin, apakah kamu membiarkan dirimu pergi? Ransin tersenyum tipis. Ia mengakui bahwa ranah Julian memang sangat lemah. Namun, kekuatannya tidak datang dari alam, melainkan dari tubuhnya. Dari teratai hitam aneh di tubuhnya. Ransin tidak berbicara. Tapi lihatlah baik-baik. Ichang mendatangi Ransin dan berbisik, saudara Ransin, apakah kamu ingin bergabung untuk membunuh anak ini? Ransin melirik Ichang. Ichang memandang dengan niat membunuh dan berkata, saya telah mengamati anak ini selama beberapa waktu. Anak ini sangat aneh. Jika kita tidak membunuhnya dan memberinya waktu beberapa tahun untuk tumbuh, saya khawatir dia akan menghancurkan kita sepenuhnya. Ransin berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir, saya akan memeriksanya. Dan di depannya, Julian masih terjerat dengan Juan. Dia terlempar dari senjatanya. Sekarang dia hanya bisa melawan Juan dengan kekuatan fisiknya, tetapi meskipun kekuatan fisiknya sangat kuat, masih ada celah dibandingkan dengan Juan yang sangat kuat, dan setelah beberapa konfrontasi, dia terluka. Namun tubuh fisiknya sangat aneh, dan lukanya dapat sembuh secara otomatis. Boom! Tabrakan lain.
Tubuh Julian hampir roboh, dia terlempar ke belakang karena keterkejutannya dan tidak bisa menahan muntahan seteguk darah. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke telapak tangannya, dan ada beberapa retakan kecil di telapak tangannya. Dan retakan ini sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat adegan ini, Julian tersenyum. Bahkan jika dia hancur dalam hal kekuatan, dia yakin. Saat ini, dia dengan cepat mundur. Muncul di area yang aman. Dengan pikiran, aura hitam menjelma menjadi tubuh, dan aura hitam berkumpul membentuk teratai hitam. Teratai hitam memancarkan aura aneh, penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Ini. Juan juga kaget. Menatap Julian yang dipenuhi aura iblis, setelah beberapa saat, dia mengutuk dengan marah, "Nak, kamu berani melatih keterampilan iblis. Hari ini saya akan melenyapkan kerugian bagi orang-orang dan membunuhmu, iblis." Dia menyerang tiba-tiba, dan tubuhnya langsung muncul di udara setinggi 100 meter. Kipas di tangannya jatuh dari tangannya, mengembang tanpa batas, dan berubah menjadi kipas besar. Kipasnya terus bergetar. Ada angin kencang, warna langit dan bumi berubah, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, serta batu-batu besar terguling. Tubuh Julian juga terus-menerus didorong ke belakang oleh pukulan tersebut, dan kekuatan pukulan yang mengerikan menghantam tubuhnya, seperti pisau tajam menusuk kulitnya, menyebabkan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Saat dia mundur, pikirannya bergerak. Teratai hitam dengan cepat melonjak ke langit. Di dalam teratai, kabut hitam berubah, dan kabut berkumpul membentuk pedang panjang yang besar. Pedang panjang itu menyapu terus-menerus, melewati angin kencang, dan menyerang kipas besar itu. Kipas angin itu langsung hancur. Ini. Ekspresi Juan berubah dan tubuhnya sedikit mundur. Pada saat ini, teratai hitam muncul di atas kepala Juan, dan aura hitam langsung berubah menjadi puncak gunung ilusi, jatuh dari langit dan menghancurkannya. Tubuh Juan langsung hancur. Tubuhnya jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Boom! Tubuhnya jatuh ke reruntuhan. Dan di dalam teratai hitam, pedang panjang hitam sekali lagi muncul. Pedang panjang itu jatuh dari langit dan menghantam tepat di tempat jatuhnya Juan. Boom! Kekuatan tebasan pedang sangat menakutkan. Sebuah lubang sedalam 100 meter muncul di tanah, dan beberapa gunung di sekitarnya hancur akibat gempa. Tanah berguncang seketika, seolah-olah akhir dunia akan datang. Di kejauhan, banyak orang menyaksikan pemandangan ini. Semua orang tampak kaget saat melihat Juan dikalahkan. Ini adalah makhluk dengan kekuatan supernatural yang sempurna. Sekarang dia dikalahkan melawan pejuang duniawi ini. Pada saat ini, Julian sedang berdiri di langit. Dia berdiri di atas teratai hitam. Aura iblis di tubuhnya sangat besar, seperti dewa iblis, dan aura di tubuhnya sangat menakutkan. Di reruntuhan di bawah, Juan bergegas keluar dari tanah karena malu. Saat ini, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak lagi anggun seperti dulu. Di kejauhan, beberapa pria kuat tampak serius. Alpha melirik Ransin, lalu memandang Ichang dan Ervan dengan niat membunuh di ekspresinya, dan berkata, orang ini terlalu jahat untuk bertahan hidup. Mari kita bergabung untuk menghancurkannya. Bersambung.